Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru-guru besar, kiai-kiai, alim-alim ulama, ustadz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang oleh meliakan yang bahagia. Pada zaman dahulu, zaman Presiden Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Aku waktu itu belum lahir. Aku membaca buku sejarah kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Nah, membaca buku sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jepang ini sangatlah kejam. Ke saudara-saudara kita zaman dulu itu kerja paksa lah, mulai pagi sampai sore kerja paksa, nggak dikasih makan, kelaparan. Perempuan yang anak gadis diperkosa untuk apa namanya, nafsu bejatnya lah. Nah, seperti itu. Nah, yang perempuan diperkosanya. Nah, seperti itulah penjajahan zaman dahulu, zamannya Presiden Insinyur Soekarno. Nah, itu Jepang ini sama cerita Firaun, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Firaun ini Firaun juga kejam. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam disiksa juga oleh Firaun. Raja Firaun disiksa, anak laki-laki disembelih, anak laki-laki yang masih kecil disembelihnya. Itulah Firaun, sangatlah kejam. Firaun itu tidak pandang bulu. Nah, maupun anak, maupun bapak-bapak yang tua yang tidak punya senjata, yang anak kecil pun dibunuhnya. Nah, seperti itulah. Nah, maka jejak langkahnya ya seperti Jepang dan Belanda mengikuti jejaknya Firaun. Nah, seperti itulah. Nah, zaman dulu kan, zaman Soekarno, presiden kita yang pertama, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Presiden memerintahkan untuk bersatu, melawan penjajahan agar tidak dijajah lagi dari jenderal, dari masyarakat ataupun rakyat. Itu bersatu. Nah, disatukan. Wahai saudara-saudara, seperti itu kita bersatu untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang agar tidak dijajah lagi. Nah, bersatulah. Nah, bersatu, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, agama Islam. Nah, 5 agama ini bersatu untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang agar tidak dijajah lagi. Bagi agama Islam, ada yang mengucapkan, berangkat dari rumah mengucapkan syahadat, kalimat syahadat lah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, agama Islam tidak punya senjata, ditembak dari jauh ataupun dibom oleh Jepang dan Belanda. Nah, itu ditembak dari jauh ataupun dibom, mati, meninggal, mati ditembak lah.
Ya mereka kan pakai bambu runcing, zaman dulu pakai tidak ada senjata, pakai bambu runcing. Nah, yang beragama Islam matinya mati syahid. Yang agama non muslim itu mati di tempat. Ya mereka pakai bambu juga, tidak pakai senjata, ditembak oleh Jepang ataupun Belanda, nah atau dibom, nah mati di tempat. Membela bangsa dan negara agar tidak dijajah lagi. Bangsa dan negara kan dibela oleh saudara kita yang beragama Islam, agama Katolik, Buddha, Hindu, Kristen. Itu membela negeri agar tidak dijajah lagi. Nah, Allah mati di tempat, ditembak oleh Jepang, mati di tempat. Nah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, seperti itulah. Berdoalah mereka. Berdoa Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, Tuhan yang Maha Esa. Nah, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa mereka. Nah, akhirnya merdeka diumumkan oleh Presiden Bung Karno, Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, diumumkan bahwa sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah. Nah, tidak ada kerjasama seperti tidak ada kerjasama bersama tentara Israel. Nah, tidak ada. Apabila ada tentara Israel membantu kita zaman dulu, maka Indonesia dan Israel merdeka. Nah, tidak ada. Nah, tulisannya Indonesia dan Israel merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tidak ada. Kalau ada kan Indonesia dan Israel. Nah, ternyata tidak ada. Aku baca sejarahnya tidak ada. Nah, adanya tulisannya Indonesia bersatu merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Nah, seperti itu. Tidak ada Israel ikut campur. Nah, di buku sejarah kami itu. Nah, alhamdulillah aja tidak ada orang seperti orang-orang Israel yang ikut campur lah. Nah, di dalam buku sejarah. Nah, seperti itu. Nah, mengapa saudara kita di Palestina berperang melawan Israel? Melawan Israel di jalur Gaza. Yang ada di garis depan itu adalah tentara dari Indonesia. Tentara dari Indonesia kan agamanya berbeda, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Nah, seperti itu. Berbeda agama, tetap membantu saudara kita di Timur Tengah, yaitu di Palestina, untuk membantu. Karena kekejaman Israel sangatlah kejam. Nah, Israel kan sangat kejam, yang mengikuti langkahnya Firaun. Nah, mengikuti jejak Firaun. Nah, sangatnya kejam. Anak yang tidak berdosa dibunuh, ditembak. Yang tidak punya senjata dibom, ditembak. Nah, seperti itulah. Nah, sangat kejam lah. Nah, akhirnya tentara Indonesia turun tangan membantu saudara kita di Palestina. Nah, apabila saudara kita bisa mengalahkan Israel, Benyamin Netanyahu bersama tentaranya lah dan sekutunya bisa mengalahkan, merdekalah Palestina. Nah, tidak mungkin merdekanya itu Indonesia dan Palestina, kan tidak mungkin. Nah, tidak mungkin seperti itu kan. Nah, Indonesia sebenarnya tentaranya berbeda agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kan. Nah, kalau mati ataupun meninggal ditembak oleh Israel, ya agama Islam kan membaca syahadat juga, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, ya akan mati syahid. Yang agama non Muslim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sebenarnya yang menjaga di
di garis depan itu adalah Timur Tengah seperti Yordania, Turki, Arab. Nah itu seperti itulah yang ada di depan garis depan. Nah tentara Indonesia seandainya bisa mengalahkan Israel, berperang melawan Israel, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu lah bersama tentaranya bisa dikalahkannya. Yang beragama Islam matinya mati syahid, yang agama non muslim yang tidak agama Islam itu Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ghafurur rahim." Artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang 14. Nah sebenarnya yang menolong saudara di Palestina itu yang sesama muslim itu adalah Timur Tengah seperti Yordania, Turki, Yaman. Nah, Iran memang membantu, Lebanon memang membantu, cuma mereka membantu cuma jauh, tidak dekat, tidak dia ada di garis depan jalur Gaza, di perbatasan jalur Gaza Palestina lah, tidak ada, hanya jauh. Nah sebenarnya yang membantu itu adalah saudaranya sendiri, saudara muslim, yaitu Timur Tengah, yaitu Arab yang punya jet, punya tank harus di depan sebenarnya, yang punya Yaman juga punya tank, punya jet harus di depan, Jordania, Yaman kan seperti itu. Nah mereka ingin menangkap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, tidak bisa menangkap. Zaman sekarang sudah zaman canggih, bisa Israelnya menyuruh prajuritnya menyamar, atau orang lain kan menyamar dibayarnya karena dia banyak duit, bisa menyamar lah, kamu bisalah ke sana katanya, ke Yaman, nah, atau ke Arab. Nah ini bisa menyamar, nah nih upah kamu sekian dolar. Nah di upahnya menyamar, dia mirip seperti Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Nah lalu jalan ke sana, lalu ditangkap mereka kan, tidak. Nah ternyata itu bukan Benyamin Netanyahu yang asli, ternyata itu suruhan upahan. Nah matilah, atau ditangkaplah. Nah sekarang sudah zaman canggih, tidak mungkin dia tidak bisa menangkap Benyamin Netanyahu kalau tidak secara dekat. Majulah secara serentak, majulah secara serentak, saudara muslim Timur Tengah. Nah majulah serentak agar cepat merdeka, saudara kita beriman. Majulah serentak ya, yang dari depan Yaman, Turki, Yordania, Arab yang punya jet lah, punya tank. Ngapain punya jet, punya tank kalau enggak berani perang, kalau tidak berani mati? Berdosa yang omong-omong besar di hadapan TV televisi, di hadapan YouTube, ingin menangkap. Nah tidak berani mati. Nah yang berani mati tentara dari Indonesia, berbeda agama, dari agama Islam, tentara dari agama Islam, dari agama berbeda-beda agama, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Sebenarnya tentara Indonesia kan beragama. Nah yang Indonesia boleh ikut campur dari belakang dan membantu. Sebenarnya yang ada dari depan itu adalah Timur Tengah, dari Yordania, dari kota Arab, dari Yaman, Turki. Nah mereka kan sebagian tukut mati, mereka kan semuanya Timur Tengah itu 100% kekasih Allah, Habibullah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu. Nah sebenarnya agar apabila cepat bisa mengalahkan orang Timur Tengah, maka Palestina merdeka. Nah, Palestina merdeka. Nah, tahun berapa, tanggal berapa kan kita tidak tahu. Apabila Indonesia bisa mengalahkan, tentara Indonesia bisa mengalahkan, tidak mungkin tentara Indonesia dan
Palestina merdeka, kan tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Nah, malu bagiku kalau orang Indonesia bisa mengalahkan. Nah, malu bagiku kalau Indonesia bisa mengalahkan. Zaman dulu tentara Indonesia bisa mengalahkan Jepang, hebat. Nah, aku akui tentara Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Belanda. Nah, hebat tentara Indonesia. Sampai sekarang tentara Israel bisa dikalahkan juga, hebat, kuat. mereka tidak mereka itu adalah berani mati. Nah, tentara kami berani mati. Orang Timur Tengah cuma ngomong doang. ini tidak berani mati sedikit pun. Nah, itulah saudara-saudara Muslim. Sebenarnya yang di depan itu adalah saudara-saudara Muslim. Dalam sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, sabda Nabi. Nah, dalam sabda Nabi, kalau Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu fi aunil abadi makanal abdu fi auni ahi, yang artinya, dan Allah akan suka menolong seorang hamba ketika seorang hamba itu dia suka menolong saudaranya. Hai Muslim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.